Perkenalkan, nama saya Dewi Ikra, calon guru penggerak angkatan ke-6 yang berasal dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Baiklah, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, saya akan merefleksi diri saya dari 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apakah yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Beberapa pemikiran saya sebelum mempelajari modul ini, yaitu yang pertama, saya beranggapan bahwa anak hanya selembar kertas kosong yang dapat saya bentuk sedemikian rupa. Kemudian, tujuan saya melakukan proses pembelajaran hanya berpusat kepada saya sendiri sebagai seorang guru. Ketiga, semua anak harus memahami pembelajaran yang saya lakukan tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, saya menuntut anak untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan tanpa memikirkan apakah dia mampu mengerjakan tugas tersebut atau tidak. Tentunya pemahaman-pemahaman tadi ketika saya belum mendapatkan pembelajaran dari modul 1.1 ini, di mana setiap anak yang saya ajarkan proses pembelajaran mereka tidak terlalu memahami, lalu kemudian cepat bosan dan tidak fokus dalam proses pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat pemahaman baru tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang merubah pola pikir saya, bahwasanya anak bukan lagi selembar kertas kosong yang dapat orang dewasa bentuk sedemikian rupa. Kemudian pembelajarannya juga tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada anak itu sendiri. Lalu biarkan anak belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita sebagai guru hanya memberikannya tuntunan agar mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, namun mereka diberikan pilihan untuk mengerjakan tugas yang ada sesuai dengan minat dan bakatnya. Tentunya selain merubah pemikiran saya, hal ini juga merubah perilaku saya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, yaitu ketika saya lebih menghargai setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak, kemudian lebih memahami setiap anak karena mereka memiliki potensi dan bakat yang berbeda, maka cara melakukan pendekatannya pun juga berbeda sesuai dengan apa yang disenangi oleh sang anak. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, sangat banyak ilmu serta manfaat yang saya dapatkan yang tadinya saya tidak mengetahui lebih dalam tentang dunia pendidikan yang sesungguhnya. Melalui pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, akhirnya saya bisa mengetahui tentang makna dari pendidikan itu sendiri, yang nantinya akan saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas, seperti menerapkan konsep merdeka belajar, kemudian pembelajaran yang lebih mengutamakan aspek budi pekerti anak, lalu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, menciptakan pembelajaran yang variatif sesuai minat dan bakat sang anak, kemudian menerapkan pendidikan yang menuntut anak, dan selalu berikan reward serta pujian ketika anak berhasil melakukan tugas yang diberikan oleh seorang guru. Jadi kesimpulan dari koneksi antar materi dari modul 1.1 ini merupakan pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki. Kemudian pendidikan juga awal dari penanaman budi pekerti sang anak yang nantinya dapat ia terapkan hingga masuk dalam lingkungan masyarakat.
Sehingga kita sebagai seorang guru harus merancang pembelajaran yang tepat bagi setiap siswa, karena mereka memiliki pemahaman dan pola pikir yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang salah satunya adalah membuat anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.